ingat hari apa hari ini? Oke, hari ini adalah hari Minggu. Waktunya kita beribadah dan memuji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan berdoa dan menyerahkan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua hari adalah hari-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami mau beribadah dan kami mau memuji nama-Mu. Kami mau mendengarkan cerita tentang Engkau Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang boleh mengurapi kami dan menyertai kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami yang jauh kurang sempurna dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, pasti adik-adik suka berjalan. Suka berjalan. Kita juga suka duduk, ya. Kita duduk dan berjalan itu semua adalah karunia Tuhan, karena Tuhan begitu menyayangi kita. Kita akan memuji Tuhan, duduk senang, berjalan senang, dan kita akan melanjutkan pujian kita dengan happy ya ya ya, happy ya ya ya. Kak Ina undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Pujiannya, Kak Ina beri kesempatan siapkan persembahannya yang dikasih oleh mama atau papa, siapkan yang baik. Kita akan memberikan persembahan untuk pelebaran pelayanan gereja di dalam sekolah minggu kita. Kita akan mengangkat pujian, bawalah persembahan. Tuhan
mengambil setiap doa yang baik. Terima kasih ya Tuhan, untuk persembahan kami berikan kepadamu dan kami persembahkan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan untuk lebaran gerejamu di tempat ini Tuhan. Tuhan juga memberkati pekerjaan mama papa kami dalam melalui pekerjaan mereka. Engkau terus memberkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan persembahan ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Hidup tanpa Yesus itu kosong ya dari hati kita. Seperti apa? Kue apa yang tengahnya bulat? Betul, seperti donat. Hidup kita tanpa Yesus adalah kosong seperti donat ya di tengahnya. Kita akan memuji Tuhan. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Oke, kita akan menyerahkan firman Tuhan hari ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kembali kami menyerahkan waktu kami. Selanjutnya kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau. Engkau memberkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan mengertikan kami bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan waktu kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami dalam tangan. Haleluya, amin. Oke, adik-adik boleh pergi kelas. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi anak-anak yang baik dan hebat. Apa kabarnya nih hari ini? Semuanya baik ya? Puji Tuhan. Semuanya sehat kan? Puji Tuhan. Nah, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Pasti sudah siap. Oke. Firman Tuhan pagi ini judulnya Kabar Kelahiran Yesus kepada para Gembala. Kabar Kelahiran Yesus kepada para Gembala. Yuk buka Alkitabnya yuk. Di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Cerita ini terjadi di kota Bethlehem. Di suatu malam, para gembala mengerumuni api yang mereka nyalakan untuk menghangatkan tubuh mereka di cuaca yang dingin malam itu. Perasaan mereka mungkin tidak begitu senang dan capek. Malam itu sangat gelap dan dingin. Kalau boleh memilih, mereka ingin pulang ke rumah dan tidur. Tapi itu tidak bisa. Sebab pekerjaan mereka untuk menjaga domba-domba tidak bisa ditinggalkan. Begitulah nasib mereka sebagai gembala. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan sinar yang terang meliputi para gembala itu. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, anak-anak, seketika gambaran hidup yang sedih, yang susah itu berubah seluruhnya. Dalam malam yang gelap itu, mereka, para gembala itu mendengar berita yang sangat luar biasa,
yaitu berita kesukaan tentang lahirnya Juru Selamat, Kristus Tuhan. Mereka tidak perlu lagi putus asa. Mungkin sekali hal ini hampir tidak dapat dipercayai oleh para gembala, bahwa Tuhan sungguh memperhatikan orang-orang yang sederhana seperti para gembala itu. Kemudian seluruh langit diterangi cahaya yang terang benderang, dan para malaikat Allah menyanyi, "Damai di atas bumi di antara orang yang disayang Allah. Damai di atas bumi di antara orang yang dikasihi Allah." Benar, cahaya dari surga bersinar pada Natal yang pertama itu. Para gembala tidak bersusah lagi, malahan mereka sangat bergembira. Mereka mendengar dan menyaksikan nyanyian yang merdu dari surga. Kemudian mereka cepat-cepat pergi menuju ke Bethlehem, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus itu, mereka menceritakan tentang apa yang terjadi, tentang bayi itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala. Tetapi Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Anak-anak, betapa senangnya hati para gembala itu, karena Tuhan yang memberi mereka hati yang penuh dengan sukacita. Nah, sekarang para gembala itu bernyanyi dengan gembira. Mereka menyanyikan lagu-lagu tentang cinta Tuhan. Dan Tuhan pasti senang mendengar nyanyian mereka, orang-orang yang sederhana ini. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dengan hati yang penuh sukacita, sebab pada hari itu Juru Selamat telah lahir bagi mereka, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak, seperti para gembala yang bersukacita, yang gembira hatinya karena mendengar Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus telah lahir bagi mereka, maka hari ini pun kabar gembira itu diberitahukan kepada anak-anak semua, bahwa Yesus Kristus lahir bagi anak-anak, dan anak-anak harus menyambutnya dengan sukacita, dengan gembira, seperti para gembala menyambut lahirnya Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, siapkan hati untuk menyambut Natal, hari di mana Tuhan Yesus lahir untuk kita. Ia lahir karena mengasihi anak-anak. Ia lahir karena Tuhan Yesus ingin menjadi Juru Selamat bagi hidup anak-anak. Ingat ya, bergembiralah menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus seperti para gembala yang bergembira, yang bersukacita karena mendengar kabar yang membahagiakan tentang kelahiran Yesus. Nah, sampai di sini dulu firman Tuhan hari ini. Bu Yohana berdoa berharap Natal kali ini menjadi berkat yang luar biasa bagi hidup anak-anak. Disertai, ditolong, dan diberkati oleh Tuhan. Oke, nah ayat hafalannya Lukas pasal yang kedua ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Demikian bunyinya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Aktivitas kita hari ini adalah mencocokkan gambar. Ya, jadi nanti silakan ditarik garis mana gambar yang sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Ya, dan nanti boleh ditunjukkan lewat video kepada Bu Yohana. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk
firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada para gembala karena mereka mendengar tentang kabar baik, kesukaan yang mereka tahu bahwa Tuhan Yesus lahir bagi mereka. Hari ini kami mendengar kabar yang sama, dan biarlah hati kami juga bersukacita, bergembira, karena Tuhan Yesus lahir buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati para guru sekolah minggu yang mengajar kami, dan Tuhan berkati kedua orang tua kami. Kami rindu menikmati Natal di tahun ini dalam sukacita bersama dengan keluarga yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya minggu ini. Terima kasih untuk responnya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Haleluya.